ini orang adalah kayak pengedar uang palsu gitu teman-teman. Dan orang kaya itu kan memiliki alat scan uang kan teman-teman ya. Dia membayar, membeli sesuatu barang, membayar dengan uang 200.000, tapi semuanya itu uang palsu teman-teman, dan di scan. Lalu dia sempat dipegang, ini uang palsu semuanya, kamu dapat dari mana? Ketika itu dia langsung lari teman-teman ya. Dan sebuah motor ya, motor yang buntut pun ditinggal oleh dia. Dan ketika dia mau mengejar ya, yang pemilik toko itu, dia itu kayak kelelahan, gak kuat. Akhirnya dia melepaskan anjing yang biasa menjaga rumah dia yang dirantai, dilepaskan ya. Terus dienduslah uang itu, anjing itu yang mengejar hingga ke sini, dan dia sempat digigit-gigit juga ya teman-teman ya, sampai dia terluka parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan kalian mensupport channel Mata Putih, channel Mata Putih itu bisa berkembang sampai saat ini. Saya ucapkan ya terima kasih. Ya, ini saya bisa seperti ini berkat doa dan dukungan dari kalian semua ya teman-teman ya. Nah, ini saya sekarang berada di tanah, yaitu bisa dikatakan tanah saya juga, tapi bisa dikatakan tanah keluarga juga ya. Soalnya ini kan tanah dari warisan ya teman-teman ya. Ini belum dibagi-bagi ya. Jadi keluarga saya ada berapa, jadi dibagi-bagi. Dan karena keluarga saya itu ada yang sedang membangun sebuah rumah teman-teman, jadi membutuhkan sebuah kayu ataupun kayu-kayu yang besar untuk membuat atap dan kayak pintu-pintunya gitu teman-teman ya. Karena kita memiliki tanah yang belum dibagi-bagi ya teman-teman ya, saya bersyukur sekali saya dilahirkan dari golongan keluarga yang mampu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, saya mudah-mudahan juga bisa mewariskan sesuatu yang untuk anak saya juga ya teman-teman ya. Kalian juga yang sudah memiliki warisan, tolong jangan dijual ya teman-teman, karena warisan itu adalah investasi kita ya teman-teman ya. Gini teman-teman, ini saya langsung to the point aja ya. Saya belum tahu tanah saya yang di sebelah mana, yang jelas area sini itu masih area milik keluarga kami ya teman-teman ya. Kayak izin istri ini pun juga, cuman saya nggak pernah berkunjung ke sini ya. Ini jadi saya sengaja mulai dari pinggir dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya ke belakang masih ada, cuman yang paling terawat itu adalah yang di sini teman-teman. Ini terjadi karena saya dapat laporan dari kakak saya, katanya ketika melakukan penebangan ya teman-teman ya, penebangan itu pohon yang sangat besar itu ditemukan baju-baju teman-teman ya, kayak baju orang, tapi ada kerangka satu, tinggal satu aja teman-teman, yang lain itu nggak ada ya, yang lain nggak ada ya. Jadi tempat ini itu yang dirawat itu yang hanya ada jinistri aja teman-teman, karena buah ini tuh buah yang memang harganya lumayan, tapi bukan saya mengurusi ya, ini kayak diurusi oleh orang lain. Katanya daripada tanahnya nggak kepake, mending ya ada orang yang melakukan bagi hasil gitu teman-teman ya, bagi hasil kepada kakak saya ya. Mereka hanya sanggup menanam dari sini ke sana, tapi kalau ke sana itu nggak kuat katanya tenaganya, hanya karena mereka itu hanya satu orang. Nah, ini tadi itu penebangan menemukan kain yang sudah robek ya teman-teman, tapi ada satu tulang, yaitu tulang di bagian paha. Itu tulang manusia teman-teman. Nah, ini yang tadi itu sempat gempar ramai ya teman-teman ya. Gempar ramai karena menemukan ini. Sebenarnya saya itu ingin melakukannya tadi siang langsung, cuman kebetulan saya baru dari luar kota dapat telepon ini dan baru nyampe sekarang ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, nauzubillahimindzalik ya, katanya itu ya dari tim-tim pengamanan gitu ya teman-teman ya, berkata kalau tulang ini sudah berumur lebih dari 5 tahun gitu teman-teman. Berarti kan sudah lama kan. Ini karena pohonnya ditebang, jadi dari atas itu jatuh. Ini saya nggak tahu, ini bisa tulang itu dari atas, entah dari kecelakaan pesawat atau apa, saya nggak tahu
ya. Yang jelas sudah diamankan, pohon-pohonnya pun juga sudah dibawa ya, sudah dibersihkan semuanya. Mari kita langsung ke lokasinya aja ya teman-teman. Kalau nggak salah sih kayaknya sih ini lurus aja sih, kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga ikut ditebang teman-teman. Saya nggak tahu ini. Oh, mungkin ini udah mati kali ya. Udah ini ya. Saya nggak pernah kesini teman-teman, karena kegiatan saya itu terlalu banyak di bidang bisnis ya teman-teman ya. Sama ya kayak gini, explore gitu, terus membantu orang. Jadinya saya nggak tahu. Saya nggak pernah kesini. Dulu saya kesini tuh waktu masih kecil ya teman-teman ya. Dan orang tua saya itu masih hidup, jadi masih bisa merawat tempat-tempat ini. Tapi ketika orang saya sudah tiada, terutama ayahnya yang terlebih dahulu, ayah anda saya sudah meninggal, nggak pernah kita ke kebun seperti ini. Dan saya sudah agak sedikit asing ya. Oh, di sini nih penebangannya nih. Ini banyak yang ditebang nih. Astagfirullah, Mas Evi. Kok kamu? Oh, jadi ini teman-teman, yang dimaksud pohon yang besar itu yang ini nih. Tapi bajunya sih cuma lusut tok, nggak compang-camping gitu. Hey, assalamualaikum. Apakah yang tulang ditemukan hanya satu itu tulang kamu? Oh, lalu di mana yang lainnya tulang kamu? Oh, gitu. Oh, di bawah. Oh, jadi teman-teman gini teman-teman. Ketika dia itu meninggal ya teman-teman ya, tulangnya itu dibawa oleh nauzubillah min dzalik, hewan teman-teman ya. Bentar, tapi bagaimana caranya kamu di atas? Hah? Astagfirullah. Terus kenapa kamu tubuhnya menghitam seperti ini? Hitam semuanya. Oh, astagfirullah. Jadi kamu dikejar sampai sini? Oh, yes. Jadi teman-teman, ini tuh orang yang lumayan buruk juga teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ini orang adalah kayak pengedar uang palsu gitu teman-teman. Dia itu ya bisa dilihat di bawah sana kan banyak rumah-rumah ya. Ini berjarak sekitar 1 kilo teman-teman. Dia sedang melakukan transaksi ya, kayak membeli sesuatu di rumah gitu, rumah tapi yang ada tokonya. Dan di situ ada anjing ya teman-teman ya. Ada anjing. Mungkin anjing itu sangat galak atau gimana. Dia itu, ini mungkin karma dari dia teman-teman ya. Dia itu suka membelanjakan uang-uang palsu tersebut ya teman-teman. Dan ketika uang palsu tersebut ya dibelanjakan di rumah yang agak kaya, dia itu selalu membelanjakan uangnya itu malam hari teman-teman, supaya tidak begitu jelas. Dan orang kaya itu kan memiliki alat scan uang kan teman-teman ya. Dia membayar, membeli sesuatu barang, membayar dengan uang 200.000, tapi semuanya itu uang palsu teman-teman, dan di scan. Lalu dia sempat dipegang, ini uang palsu semuanya, kamu dapat dari mana? Ketika itu dia langsung lari teman-teman ya, dan
sebuah motor ya, motor yang buntut pun ditinggal oleh dia. Dan ketika dia mau mengejar ya, yang pemilik toko itu, dia itu kayak kelelahan, nggak kuat. Akhirnya dia melepaskan anjing yang biasa menjaga rumah dia yang dirantai, dilepaskan ya. Terus dienduslah uang itu, anjing itu yang mengejar hingga ke sini, dan dia sempat digigit-gigit juga ya teman-teman ya, sampai dia terluka parah. Dan akhirnya dia menemukan sebuah pohon. Dia memanjat ini di pohon ini ya teman-teman, memanjat di pohon ini. Akhirnya nauzubillahi min dzalik, dia itu nggak berani turun, dia tetap di atas karena anjing itu di sini ya, menunggu sampai 2 hari dia tetap di atas, nggak turun-turun. Dia nggak berani turun karena anjingnya itu sangat liar ya. Di bagian sini dia digigit ya sampai berdarah ya, nauzubillahi min dzalik. Di bagian lengan juga ya. Dan akhirnya dia itu nauzubillahi min dzalik meninggal di atas pohon ini ya. Posisinya itu kayak gini teman-teman ya, karena darahnya itu habis bercucuran ya. Ini anjingnya itu mungkin mengoyaknya sangat keras ya, makanya infonya itu bajunya itu kayak ini. Yang saya anehkan, kenapa dia itu menghitam kayak dibakar gitu teman-teman. Sebenarnya oh seperti itu. Kamu tak bohong kah? Iya, baunya pun bau gosong-gosong gimana ya Mas Evi ya? Iya, kayak bau gini teman-teman. Kalau kalian itu mau masak sate dan sate itu dibakar hingga kosong, nah baunya seperti ini memang. Astagfirullah. Jadi karena itu. Oh iya memang. Astagfirullah. Ini saya juga salah ya teman-teman ya. Tapi ini karena di atas ya, jadi nggak ada orang yang tahu. Mungkin kalau di bawah ada orang yang mengetahuinya. Ini karena di atas teman-teman ya, di ini dahan yang seperti ini, dia di tengah kayak gini ya. Akhirnya dia matinya ya kayak gitu teman-teman, nggak jatuh ya. Dia hanya membusuk perlahan. Ketika busuk kan semuanya tulang-tulangnya lepas ya, dibawa oleh hewan-hewan ya. Hanya tertinggal satu bagian tulang paha, segini teman-teman. Saya pun dikasih tahu fotonya, cuman nggak dikasih tahu ininya apa ya. Dan dia ternyata di alamnya dia dibakar habis-habisan. Kenapa? Karena dia itu sudah menipu banyak orang. Ini termasuk cara dari Allah untuk menghukum dia. Nah, banyak orang yang sengsara ya, kayak sudah berusaha jual keliling, kopi keliling, dia itu malah justru nauzubillahi min dzalik ya, membeli dengan itu dan menerima uang kembaliannya. Betapa sengsaranya orang yang menjual kopi keliling itu, tapi dia menikmati minumnya, dia mendapatkan uang kembaliannya, sedangkan dia mendapatkan uang palsu itu mau dibelanjakan lagi, enggak laku gitu teman-teman. Jadi kenapa dia dibakar? Karena uang palsu yang haram itu masih ada di sakunya dia. Dia nggak akan pernah bebas kecuali uang yang di sakunya dia itu kita musnahkan. Ya nggak tahu cara musnahkannya bagaimana. Mana uang itu? Berikan pada saya. Berikan kepada saya uang itu. Mana? Katanya kamu mau dibantu. Saya yang harus mengambilnya. Bismillah.
tidak menemukan celana kamu. Yang ditemukan infonya itu hanya pakaianmu yang sudah compang-camping bersama tulang pahamu. Celanamu di mana? Oh, ditarik-tarik oleh musang. Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini uang palsu yang dia genggam. Ini agak lusuh, mungkin memang karena waktu yang sudah lama. Ini memang uang yang keluaran lama teman-teman. Bentar ini. Ini sih bukan uang palsu Mas Evi. Masa ini bisa? Uang apa dong? Ini uang mainan Mas Evi. Iya. Kamu dapat dari mana ini? Hei. Oh, beli Mas Evi. Ini sih uang mainan teman-teman. Ini yang kamu gunakan untuk itu. Astaga. Saya nggak jadi membebaskanmu. Biarkan uang ini ada di dalam dirimu. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, ini saya agak bingung juga ya. Saya ingin membalaskan orang-orang tentang kekejaman dia yang menipu orang-orang. Ya, tapi saya juga kasihan sama kakak saya. Karena dia meninggal dan darahnya menyatu, menyerap di kayu-kayu ini, nanti dia akan terus berada di area kayu-kayu itu teman-teman. Kecuali kayunya itu jadi kayu bakar atau apa. Ketika jadi pintu, lemari ataupun apa, dia akan menempel di situ. Ya, karena ini akarnya belum diambil, dia masih di sini. Ketika akarnya ini diambil oleh orang, ya untuk kayu bakar atau apa, biasanya kan di kampung kayak gitu kan, dia akan berpindah. Misalkan nanti kayunya jadikan lemari, dia akan menghuni lemari. Dijadikan atap, dia akan menghuni atap rumah. Dijadikan pintu, dia akan menghuni pintu itu. Dan akan kelihatan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus gitu teman-teman. Karena darahnya itu sudah menyatu dengan kayu-kayu itu, sudah diserap. Mas Evi, ada korek nggak? Ada juga. Mana Mas Evi? Teman-teman, ini bukan uang asli ya. Jadi saya harus memusnahkan. Baik, saya akan membantu membebaskanmu ya. Ini yang terakhir aja Mas Evi. Lihat ini ya. Astagfirullah. Oke, lihat ini. Jadi karena uang palsu ini ya teman-teman ya, ini masih melekat di dalam dirinya orang ini, maka dia masih merasakan terbakar ya. Loh, kenapa? Oh, jadi dia merasakan panas Mas Evi. Panas yang luar biasa. Jadi kita harus cepat membakar ini semua. Astagfirullah. Ini uangnya sudah lusuh ya teman-teman ya, jadi agak sedikit susah untuk
Astagfirullah. Gak apa-apa, sebentar lagi kok. Sebentar lagi habis kok. Gak apa-apa. Agak susah ya teman-teman ya, soalnya uangnya agak basah ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu tenaga dalam ya teman-teman ya, supaya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Allah, Allah. Ya, memang harus digunakan dengan tenaga dalam, teman. Soalnya kalau nggak dibantu nggak bisa terbakar, karena ini agak sedikit basah-basah gimana. Saya nggak tahu ini basahnya kenapa. Oke, habis teman-teman. Ini sudah habis ya. Kamu tidak merasakan panas lagi kan? Tapi kamu akan merasakan satu kali lagi dengan ini membakar ya, dan juga kamu akan terbebas dari tempat ini. Urusanmu dengan malaikat-malaikat Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, pergilah dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Ternyata sisa-sisa kejahatan ya teman-teman ya, dari yang kita lakukan ketika itu masih melekat di dalam jasad kita, maka kita akan merasakan akibatnya gitu teman-teman. Ini pohon segede ini loh teman-teman ya. Ini kalau satu orang kayak gini nggak kuat loh. Bisa dilihat aja jejaknya. Ini kan segini. Ini memang almarhum orang tua saya itu hebat banget teman-teman ya. Ya. Beliau itu sekali menanam itu bisa berusia 25 tahun ya, bahkan puluhan tahun teman-teman. Saya pun pernah melihat tanaman beliau itu ketika membangun rumah saya. Itu dia menebang ya. Kalau diukur-ukur itu saya kayak gini itu nggak muat. Harus 2 orang pun nggak muat teman-teman. Kayunya sangat besarnya itu. Harus 3 orang. Ya kayak gini. Baru kita akan menemukan tangan-tangan kita. Ya, memanjatnya pun menggunakan paku dulu teman-teman ya. Jadi kayunya itu dipaku-paku buat naik. Kalau ini kan masih kecil ya. Paling 2 orang juga udah lebih gitu teman-teman.
inilah orang tua yang selalu memikirkan ke depan untuk anak-anak kita bagaimana kayak gitu. Saya suka dengan orang tua seperti itu. Buat kita yang akan menjadi orang tua, kita jangan memikirkan untuk kesenangan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Tapi berpikirlah untuk menyenangkan ataupun memberikan anak kita selayak-layaknya gitu teman-teman. Jangan sampai kita membuat ataupun kita meninggal dalam kondisi membiarkan anak kita terlantar. Itu nggak baik sih teman-teman. Makanya kita selagi masih sehat bekerja sekuat mungkin ya demi keluarga ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang harus demi keluarga bukan demi diri kalian? Ya, ketika kalian bekerja demi keluarga, maka di situ akan kalian dapatkan dua teman-teman. Yang pertama harta berlebih, yang kedua ya teman-teman ya, pahala yang berlipat ganda karena kalian sedang berjuang menafkahi keluarga kalian. Astagfirullahaladzim. Mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal keliling-keliling lagi nih. Siapa tahu menemukan sesuatu ya teman-teman. Ayo Mas Evi.